A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil hidayah wa atma'anna qulubahum bit tauhid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah majelis taklim, majelis Jawana, rumah tapis, yang insya Allah kita kesadu Allahnya yang sedang duduk kini dan mauju dan berselu dan berselipu dan bersadai dan bersadang. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah dunia wal akhirah. Mengawali kajian pertemuan awal di petang hari kini, mari kita bersama-sama balik bersyukur kepada Allah dengan membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai petang kini Allah masih melembutkan hati awak, Allah masih meringankan langkah kita, dan Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesekian kalinya untuk balik kita datang kemari dalam rangka memanfaatkan sisa-sisa duit yang masih dipercayakan Allah juga kepada diri awak. Dengan apa kita manfaatkan? Dengan melakukan berbagai macam jenis amal-amal soleh yang bekal kita nanti di yaumil akhir. Kemudian salawat dan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan salawat yang kita baca itu mendatangkan manfaat bagi awak. Baik manfaat di dunia, lebih-lebih nanti manfaat di akhirat. Apa manfaat di dunia? Kita mendapatkan pengakuan dari Rasulullah bahasa kita adalah bahagian daripada umat beliau. Kalau manfaat di akhirat, mudah-mudahan kita nanti ketika butuh pertolongan, Rasul bakaja menolong awak. Bila ketika kita berada di padang mahsyar, ketika berada di penimbangan amal dan ketika melewati siratal mustaqim. Bapak ibu jemaah yang Allah muliakan, kajian singkat kita petang kini Allah bagi judul supaya jalih kaji kama arah. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak dapat kaji yang mau sampaikan, setidak-tidaknya judul jadi jualan. Palape-lape tanya, kok ada orang bertanya kawan nanti pulang dari siku. Kan ada tanya dari maka pulang mengaji. Kaji orang ceko. Judul sila disampaikan. Nah, judul kaji awak ada 3 macam perkara yang dilarang oleh Rasulullah. Janawang kita ba'a, tapi bagi Nabi melarang. Kenapa? Karena sebahagian awak melihat kuna ba'a,
tapi pandangan Nabi itu sesuatu yang dilarang. Nah, yang pertama yang dilarang Nabi kepada awak yaitu menyampaikan kepada orang tentang kesulitan diri awak. Disampaikan Nabi dalam hadisnya, man asbaha wa yasmudiqal ma'asi faka'annama yaskurubah. Sia saja orang-orang pagi-pagi dia mengadu curhat ke orang lain. Ayo sampaikan ke orang tu di kol ma'asi tentang kesulitan hidup, tentang masalah hidupnya. Apakah masalah ekonomi, masalah keluarga, macam-macam masalah. Nyu sampaikan ke orang, aku nyu sampaikan ke orang. Bisa jadi karena ingin mencari solusi dan bisa jadi berbagi beban masalah. Nah, maka kata Nabi, faka'annama yaskurubah, seolah-olah kitalah mengaluh kepada Allah. Kira-kira ni boleh awak mengaluh ke Allah? Boleh? Nan boleh mengaluh ya. Mana mengaluh? Ni lepas ni mana hari Allah, pandai ke pandai sehari gua. Tu mengaluh, tu menunjukkan orang tidak menerima dalam hatinya ketentuan Allah. Tu nama mengaluh. Maka kata ulama, la talyaku illa ilallah. Tidak layak seorang hamba itu mengadu kecuali mengadunya ke siapa? Illallah, kecuali kepada Allah. Dia curhat tu kepada Allah dan setiap. Kalau ada masalah nak menimpa awak, sakit tengkurak awak magai dak bertemu solusinya, bawalah masalah itu kepada Allah. Indah ada kita ko yang dak ada masalah. Selagi ada jawab di dunia gua, selama itu kita akan menemukan berbagai macam masalah. Sebab dunia ko memang isinya salah satunya adalah masalah. Lai tahu ibu, isi dunia masalah. Isi dunia tu dua macam. Di mawa tinggal kama paiwa, di mawa berado dan wak basuo sehari dua macam saja. Tak ada lebih dari itu. Atau nan dua macam. Wala nabalukum bisari wal khair. Adonan masalah isi dunia yang pertama namanya adalah nikmat. Nan bana ketujuh dia. Yang kedua isi dunia itu adalah musibah. Yang ketujuh dia. Di masa tinggal pasti dua tetap. Kalau dia sehat, sakit. Kalau dia sadar, susah. Kalau dia hujan, panik. Pada kayu, pasir. Maka orang-orang yang dapat nanti sarugo di akhirat dia Allah ketika orang siap dan lulus menerima ujian yang diberikan Allah dua macam. Jadi di dunia apa kita madoni ujian yang diberikan Allah. Ujian yang diberikan Allah tu soalnya dua saja, tidak banyak-banyak. Atau soalnya nikmat dan musibah. Kapan kita dikatakan lulus dengan ujian diberikan Allah itu? Kalau diberikan Allah kita nikmat, mampu kita sambut nikmat itu dengan syukur. Itu lulus. Ketika Allah datangkan kepada awak musibah, kita bisa menerima musibah itu dengan sabar. Maka orang yang sabar dengan musibah, orang yang bersyukur dengan nikmat, dialah yang punya tiket untuk mendapatkan surganya Allah. Maka dalam suatu kitab kan ada satu hikayat. Ada salah satu sahabat Nabi ko namanya si Imran. Imran ko orang yang sempurna jelek pada dirinya. Bahasa sempurna jelek. Pendek, pesik, bejarawe, kale, bulek. Sempurna dia. Pesik, bejarawe, kale, bulek. Itu si Imran. Tapi dia mendapat istri cantik di Madinah. Beda siang jam malam. Tidak pernah menyangkut bahasa iku ke bininya. Sebab tak mungkin orang kau nabuh jawab. Awak sempurnaan jelek aduh dia awak. Sementara orang kau rancaknya tak tahu. Dia saking rancak bininya si Imran.
Kalau nyo caliak nggak sejam 2 jam ndak akan mengjawab atau nyo dek kesanang nyo oh yang itu ketika itu aja Nabi Nisi meron kau kasih meron bapar san udah dapat yang boleh sanang hati udah ayo si meron ndak bisa diungkapkan dengan kata-kata sanangnya hati yang mau bersyukurnya mau dapat engkau baka begitu yo sama mana rancak sebenarnya kami engkau cibini kalau yo sanang dan bersyukur udah dapat ilmu insyaallah kita berdua nanti daerah ke surga kita tinggal ada kece si bini yuk lalu jenebron di maka tahu kita masuk surga kece istrinya orang masuk surga tu dah dua saja sare yo bersyukur ketika diberikan Allah nikmat bersabar dia ketika diberikan Allah musibah hubungan Jawa kece laki kece bini yo namudah nampak dia mau kan sabana-bana bersyukur dapat bini rancak mau dia mau namo dia insyaallah sabana-bana bersabar mau dapat laki buruk mudah-mudahan awak ambo bersabar udah bersyukur masuk surga kita berdua masa tiang buruk kalau dia awak masuk orang muda itu ada orang beralih mantan baru lalu lama nawak waiting tip jendela nalaki no pendek pesep jarawe kali nabi ini no Allah Rabbi rancak datang-datang komentar awak elok atau buruan pasti buruan nampak tamu mungkin berusina darahku komentar ayo katara atau pajak mana pandai cari lagi jalan yuk atau yang kedua si laki ku komentari na buruk mungkin pakai pedet pajak serancak tu dah pedet no tapi kalau itu nak cocok di Allah kamangawa Jawa kan kadang-kadang mengaku kerja Allah itu cocok dari Allah Jawa tidak kan ada ibu besoknya ibu berani kita bertanya banak daronya bah mana pula yang tidak cocok tidak cocok Jawa ya Allah cocok Jawa tidak anak darono acak lagi ini besok sentuh Jawa itu namanya mengaku kerja Allah. Nah, kerja Allah jadi kaku apapun yang diberikan Allah itulah yang terbaik untuk awak. Kalau yang tahu tentang diri Allah dan awak punya diri tak tahu dah. Maka kesimpulannya saja yang dari Allah kepada awak maka yakinilah inilah yang terbaik untuk awak. Nah jadi kita lihat lagi. Jadi isi dunia tunggu maka tak akan bisa kita lepas dari masalah dalam hidup kita lagi barangok jo pasti ada masalah cuma masalah awak je masalah orang mungkin tak sama dan kadang masalah awak je masalah orang tu tak sama dan jale masing-masing awak ada masalah jangankan kita bu Nabi si ada masalah contoh Nabi Yunus ada masalah masalah Nabi Yunus sampai dulu dia laut gadang meninggalkan umatnya masuk ke laut dulu dia laut gadang bara lamu Nabi Yunus dalam puri laut tu sampai 10 hari 40 malam masalah kalau awak masuk puri laut dia bisa berangkat tak sebentar gua bau puri laut tak ada berfungsi dan turun 40 hari dalam tu masalah baru kan selesai masalah dia bawa masalah kepada Allah ayatnya baca ibu-ibu biasanya kalau dulu sakit mengandung kawan anak biasa cok macam Nabi Yunus supaya nak urah keluar zaman keluarnya Nabi Yunus di perut laut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa cara Nabi Yunus membawa masalah yang nyodai kepada Allah. Asyik nih Nabi Yunus, Nabi Ibrahim ada masalah dimasuk orang ke dalam masalah yang kadang nyodai ke selesai masalah banyak kas keluar dari masalah nyobawa masalah kepada Allah. Ketika lah takabit tangan kaki nak bisa mengalir tinggal yang orang masuk api silai lalu berdoa Nabi Ibrahim dia ada ibu apa mau nak doa Nabi Ibrahim menjelang masuk api dia tu
Yang dapat boleh pulang dulu. Tunjuk tangan. Yang dapat. Doa Nabi Ibrahim dalam kondisi muda itu. Allahumma antal wahidu fis sama wa ana wahidu fil ard. Laisa ahadun yaqduka ghairi hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau esa di langit, ya Allah. Ambo surang di bumi ke, ya Allah. Kini ambo kini masuk orang ke dalam api. Kalau mati ambo jadi abu, jadi anak, tak akan ada orang kenyamah Engkau oleh, ya Allah. Walaupun Engkau tidak butuh disembah, tidak akan ada orang beribadah kepada, ya Allah. Walaupun Engkau tidak butuh ibadah hamba. Itu doa Nabi Ibrahim. Benar apa? Tak salah dia apa? Iko kelapa ibu cuba lemah buah kapi tu. Tak semua jawab. Kalau Nabi Ibrahim aman kelawak, angui hangko. Lama dia tu kondisi ibu tiba lah Jibril mengajarkan bantuan. Kata Jibril ke Nabi Ibrahim bila masuk api, ya Khalilullah, alaka hajah. Ya Ibrahim, ya kekasih Allah, anan bisa ditolong, yang bisa dibantu. Kalau engkau ingin mau matikan api, mau matikan api gua. Kalau ingin engkau mau kau tabang, mau tabang. Atau kau ingin ampuan kau orang nomor kau coba tu gunung, mau ampuan? Jawab Nabi Ibrahim, fa'amma ilaika ya Jibril. Kalau kebagai engkau mau nak ada butuh pertolongan si Allah juga, engkau kan makhluk, makhluk lo, tak perlu apa. Sebab karena Nabi Ibrahim lah menyerahkan masalahnya ke Allah, jangan nak tu malu deh. Itu sampai ke Allah halal menuasia silai. Ketika tu ada wahai Jibril, kalau iyo engkau nak butuh pertolongan Allah, fas'al rabbaka, minta lah kau ketuan engkau lah. Allah jawab Jibril, ya Jibril, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Ya Jibril, indak banalah mau sampaikan masalah mau ke Allah gini kuat. Dan Allah pula tahu ayam membutuhkan. Kira-kira apa itu kalau awak kau sakit, tahu dah Allah awak sakit. Tahu. Kemudian kira-kira tahu dah Allah ayam kita butuhkan ketika sakit. Ayam butuhkan kalau sakit. Ubay. Kalau mau ada, mau sehat. Boleh belain tak? Tahu bahawa nak sehat. Ya. Allah tahu bahasa kalau sakit awak yang kita butuhkan sehat. Kalau kita miskin Allah tahu Allah yang kita butuhkan adalah kaya. Kalau kita susah Allah tahu yang kita butuhkan sah. Tapi berbeda maka bawanya Nabi Ibrahim tak meminta-minta. Dia saran ke Allah dia nunggu sini. Tapi dindawakan wajib meminta. Ud'uni astajib lakum. Minta kalian kamu jana Allah. Kenapa kita disuruh berusaha dan meminta kepada Allah? Karena itulah syariatnya Allah. Tak apa kalau sakit ditunggu saja apa. Minta Allah baik kalau kau sakit, tunggu saja dari Allah. Ini ia mati atau boleh. Mau sahur dulu. Lah mau sahur dan bisa usahawan, kemudian diserahkan hasilnya ke Allah. Yang jaleh usaha dulu, maju menyerahkan ke Allah. Tak boleh menyerah langsung. Ada usaha dia, nah usaha kau syariat, hasilnya kau diserahkan ke Allah, namanya tawak. Lah jaleh kau, lain. Tuan yang sini, lain. Kolah. Kalau kolah kan tu betul. Lalu ada siapa Nabi yang menghadapi masalah Nabi, cara menyelesaikan masalah sebagai awak beriman. Tentu masalah kau jangan dipikir surang, dibawalah kepada cara membawanya itu yang dicontohkan oleh para rasulnya Allah. Nabi Musa ada masalah, maka Nabi Musa tiba kecil Nabi Muhammad. Kecil Nabi dalam hadisnya kepada sahabat, ya ashabi ala u'allakumul kalimat. Hai sahabat-sahabatku, apakah engkau mau tunjukkan kalimat-kalimat yang mana
mana kalimat ini alati takallama Musa biha alaihissalam, yang kalimat itu lah dibaca-baca dulu Nabi Musa alaihissalam. Bila nya baca dulu hina jawaza bahra ba'amal Israel, dulu ketika Nabi Musa ko kanya merangi laut merah, ketika tu nya baca kalimat itu. Bila Nabi Musa menyeberangi laut merah, ketika dikaja di Firaun. Jadi Nabi Musa beradu sihir, Nabi Musa punya mukjizat, Firaun punya tukang sihir, beradu kalah Firaun sihirnya Firaun. Lalu kaya Nabi Musa, lari Nabi Musa bersama Bani Israel. Mana pengikut Nabi Musa ketika itu berjumlah 600.000 orang. Lari dikaja di perang bersama Nabi Musa. Tibalah Nabi Musa tepi laut, datang tu kama kalari kama kabatengang lain. Tak bisa lain. Laut kada ruang nak nampak tapi juga lemang juga dah. Balik kelakang Firaun nak ngajak. Ba'a kesalaman ba'a keluar dari masalah. Karena Nabi Musa punya Allah, dia sampaikan masalahnya kepada Allah. Perlu doa Nabi Musa tepi laut tibim. Kalau awak ada masalah, aku akan dibaca dia awak. Kalau dapat, kalau nak dapat, baca silah nak dapat. Ya. Tagak Nabi Musa tepi laut itu, kemudian dia mengangkat tangan. Allahumma lakal hamdu ya Allah, segala pujian bagi Engkau ya Allah. Wa ilaikal mustaqah, Engkau kami mengadu ya Allah. Kama lain adu tapi mengadu kecuali kepada Engkau. Kenapa kami mengadu kepada Engkau? Wa antal musta'an, Engkau lah yang akan bisa memberikan pertolongan ya Allah. Wala haula wala quwata illa, dan kami tidak punya daya upaya, kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi masalah ini. Ajana Allah kepada Nabi Musa sudah tu, aguguhlah tungkai engkau tu ke laut. Diguguh Nabi Musa, tabupak laut merah, tubuh lebarnya 900 meter. Para lebar. Karena lewat itu banyak 600.000 orang lewat sini. Dibuka Allah di 900 meter. Kedalaman laut merah ketika itu adalah 800 meter kedalamannya. Turan tempuh. Nyeberanglah Nabi Musa bersama Bani Israel. Merentang waktu nyeberang mulai awal sampai selesai sampai bertemu, tapi selama 4 jam lebih kurang. Kecil ulama para lama berjalan. Anda di situ Allah berikan solusi. Ketika Nabi Musa sudah menyampaikan kau masalah dan ya Allah agih solusi. Allah agih solusi. Jadi kesimpulannya kawan, kalau ada masalah jangan dipikir-pikir, jangan cerita ke orang yang kemari, jangan curhatlah kepada Allah dengan cara bermunajat. Alah jalan dulu. Alah, alif lam. Jadi kaji wak nampak tamu, kalau ada masalah ada ini sarancannya kamari bawa kepada Allah. Karena Allah yang akan memberikan solusinya. Sila masalah ini kemudian ada sebaiknya kecuali kita bawa kepada Allah dengan cara bermunajat sampai ke Allah. Ya Allah, kau masalah kau ya Allah, tolong ya Allah. Allah pasti memberikannya kalau awak tulus mengadu kepada Allah. Satu. Yang kedua lagi, yang dilarang oleh Rasul itu. Jadi kenapa kita disuruh mengadu kepada Allah? Enggak. Karena mengadu kepada Allah itu adalah min jumlati doa, termasuk bagian daripada doa. Jadi mengadu itu disebut dengan doa-doa itu adalah sebuah ibadah. Fa amma ilaika, kalau kamu mengadu atau kalau kita mengadu kepada manusia, sebab dahulu awak mengadu cerita ke orang masalah awak, kata oleh ulama, fahya min alamati adami ridha bi qismatillah, menunjukkan bahasa dalam hati awak indah redo awak menerima pembagian dari Allah. Itu kalau do bagian surang-surang, terima silah jatah bagian surang-surang, baik jatah musibah ataupun jatah nikmat. Cuma nikmat yang dari Allah kawak kadang-kadang nak samu dari Allah ke orang. Jangankan ke orang, awak sapa sama, saya kadang sapa sama rezeki nak samur ya Allah, penyakit nak samur, macam kecil samur rezeki pun. Jadi kalau masalah rezeki, kau nyampang awak punya anak kau merantau mengalih kau kerajonyo, ketika nyomujang sang tiang bagi awak melaju. Kinilah babini budak tagih awak melaju. Kira-kira kecil awak kanan. Siapa? Kalau awak bertang orang awak cerita anak atau awak cerita.
takui kami boleh awak ngecentok kayak gini, boleh awak salam ini ya. Ndak kama balik ke kamu maju majakan awak. Kalau ada anak dulu bagi ke kini lah pilih rasa kinyo lain, cuma sampai ke awak yakinilah bahwasanya rasa kiwa sedang dak ado dia anak tu kamang awak. Rasa kiwa ado bukan sinya lah, rasa kinyo ado, rasa kiwa dino tu nak ado. Atau aku daging awak. Iku nak mengunjang menentukan beri menentu kelera wah ya. Malangna dia menentu wah. Malang anak dia dapat bini, dia beri bini ku anak tentu gaya dah lagi belanja ulai. Nyudah itu salah. Awak mengambillah kesimpulan dalam agama bapa yang sangkulah bukan nyudah mau magi awak bukan nyelupuk awak ketika itu rasa kiwa sedang didon dak do dino kamang awak. Nyo rasa kiwa kan Allah nama Tuhan. Kalau ada di nombor tidak minta datang. Kadang-kadang tidak bananan kadua kalau rezeki ada di nombor dapat dah. Tapi kalau biarlah nak kandua mana kalau tidak ada rezeki di nombor dah sampai kawan biarlah ni kayu. Awak punya non sana kayu ai orang sana nak kaya sana kayu nak kayu nawa. Dapat kayu dulu. Kadang kayu namu si dapat dawa rezeki dapat dawa. Sebab ni bu jangan kecil sana tu pilih rasa kiwa dak do dino ka mangawa itu sin dulu daripada sakit sesangungnya awak magai anak bangunjang itu sana tu orang yang mari padahal sakiwa tu dak do dino ka mangawa. Lalu yang kedua Bapak Ibu jemaah yang memuliakan yang dilarang Rasulullah yang kedua kepada awak yaitu dilarang oleh Rasul hati wa kurusuh terhadap pakaro dunia kondak mulia. Kata Nabi, wa man asbaha li umuri dunia hazinan faqad asbaha sahitan Allah. Siapa saja orang-orang nan rusuh di hati-hatinya, camai hati dan pakaro dunia, maka dia marah kepada Allah. Baik-baik orang baranilo mengih Allah. Bahkan Nabi melarang awak rusuh dan perkara dunia karena segala urusan dunia telah dijamin oleh Allah kepada awak. Dalam surah Hud Allah katakan wa ma min dabbatin fil ard illa Allah rizquha. Dan cara jua makhluk kecil gagada lama kue sakijo siapa mereka sadualah nyolat jamin Allah rasa tinggal wasau silai. Jangankan kita manusia yang merakam, itu makhluk Allah di luar sini banyak nak merakam. Dari kadang seperti contoh buruang yang hidup di atas kayu, jagonya pagi di atas kayu tu wah, anak jaleh di mana jago mopi di mana apa dimasak di mana kayu buah, nak jaleh di dulu, kena jaleh dulu, nak semua jawab tu. Awak tak bukan cuma tu jaleh pagi tu dah jaleh kama cari rezeki ke sawah tu pergi ke sawah. Keparak lah jelek, keparak ke pasari. Tapi kalau binatang tu makhluk Allah yang itu jago lalu nak tentu di marah sakit kau kena jampui nak eleh dia. Tapi dia berusaha tabangnya kamang sayuknya tabang lalu dari satu rantiang ke rantiang lain dalam berusaha mencari sakit. Pagi ketika itu perutnya kosong, ikut kosong, tapi pulang ikut perut kanyang kau lebih isi gula. Satu hari muda itu di marah sakit apa ini dulu. Tak tahu dia awak kenapa rezekinya lah dijamin oleh Allah. Maka awak dah boleh rusuh. Kalau rusuh je awak dah terpakai rezeki dia buat. Ayo belajar awak keburuan buah. Buru nak rusuh. Kalau itu mah nak jalan kerja awak bau saulah sebatai kemampuan awak. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Sebatai mah bisa lebihnya sarana kepada Allah. Jangan lupakan Allah. Berdoa awak usaha kau sebatai mah bisa selebihnya saran Allah. Sebatai kau kamu ya Allah selebihnya serahkan kau ya Allah. Alam ada om nunggu sini, ada tunggu hasil. Jadi Bapak Ibu, dunia ini kata Ali bin Abi Thalib, ad-dunya darul amal wala darul jaza. Wal akhirah darul jaza wala darul amal
fa'malu dar lidar fa'malu dar la jaza fiha lidar la amala fiha. Dunia kuat kecil Ali bin Abi Thalib adalah bagi awak tapi beramal. Nah dulu beramal di dunia tapi yang wala darul jaza, bukan tapi kita menerima balasan-balasan amal. Balasan amal nak kadagi dalam dunia. Apa ibu lah selama ko beribadah. Liado di antara apa ibu nak pernah basuh jo pahalu. Kalau basuh. Kalau basuh bu bentuk pahalu cuma cerita enggak boleh lo. Nah jalai kerja bayar ada balasan di Eropa. Lo, anak pahalu tu lah nampak ya. Bakal dah nampak dah. Tu lain. Ibu amuan nak duduk kolam contohnya lah ada ibu pernah mengunjiang. Jujur jangan ada dusta di antara kita. Dia nak mengunjiang? Lain. Mengunjiang kan berdosa. Dia tahu ibu tu? Tahu. Lain pernah ibu nampak dosa? Bakal dah nampak ustaz. Kerja buruk tu nanti wujudnya ada anak-anak kerja baik tu wujudnya saruh. Kini dah nampak dia balasan tu tu. Bakal dah nampak dia awak. Karena ada dua masuk. Ada masuk terhijab, ada masuk yang inkisaf. Kini masuk terhijab. Tadi dia matu awakku kepada balasan baik awak dah kan nampak dia awak. Baik tu pula lah ate kerja buruk dah nampak lo balasan baabanan dan dosa baabanan aku dah nampak dia awak. Kenapa kini masa terhijab? Bila kita sampai kepada masa inkisaf, dibuka Allah yang mengalam mata mencari balasan baik balasan buruk awak. Nanti ketika amuk kalau lah berkumpul di tenggorokan yuwarghir dalam hadis namanya. Kalau lah balik ruh di sikowa, baru Allah sikap Allah angkatkan hijab yang terhijab, lalu kita masuk masa inkisaf. Ketika itulah matu wajale memandang buah kerajaan ketika ini. Kecil Nabi la yakhruju ruhul mu'min min jasadi hatta yara makanahu fil jannah. Indahkan keluar ruh orang beriman dari batang tubuhnya sehingga mata orang beriman tuyo bana-bana nampak sargo dino, barulah dia mati. Anda di teribu nak duduk apa ibu ambo le pernah ibu nampak sargo alu nampak sargo le insyaallah lah mau mati dulu. Jadi Nabi kan nampak surga baru mati. Jadi siapa nampak surga berarti lampi pulang lah yang duduk di sini. Ya, masuk surga. Nampak surga, nampak ketika itu. Kenapa nampak di mata awak? Karena di masa itu kita sudah masuk kepada inkisaf, terbukanya segala penghalang mata awak untuk mencari sesuatu yang gaib. Baik itu belum orang dan banyak ahli maksiat banyak dosanya ingkar kepada Allah. Kata Nabi, la yakhruju ruhul kafir hatta yara makanahu finnar. Indahkan keluar ruh orang yang ingkar dari jasadnya, orang yang munafik, orang yang musyrik, orang yang fasik, orang yang kafir. Kapan rohnya keluar? Hatta yara makanahu finnar, sehingga matunya jalan bulu menjadi neraka. Tapi di akhirat barulah jemaah. Ketika itulah banyak orang menyasar. Siapa mengejar banyak orang menyasar di masa Nabi? Ma min ahadin yamutu illa nadima. Tidak ada seorang pun kalian kata Nabi, apa kalian orang ahli ibadah, ahli maksiat, ahli tobat, ahli to'at, siapapun tanpa terkecuali kalaulah tiba di masa sakaratul maut, kalian akan merasakan nadiman, penyesalan yang tidak terhingga. Siapapun orang. Lalu bertanya Allah sahabat kepada Nabi, wa ma nidamatu ya Rasulullah, yang disasai di manusia ya Rasulullah. Kalau orang beriman kan ada pas surga mana juga biasanya, kecuali orang ahli maksiat. Lalu Nabi menjawab, kecil Nabi, in kana muhsinan nadima alla yakuna izdada. Kalaulah nan sakaratul maut kamu ahli ibadah, amal kebaikan sambung,
Yo bana-bana serius menghadapi kehidupan akhirat. Anda dawa kadang-kadang mau belele, bagara-gara untuk akhirat. Serius. Calek dikurang serius. Contohnya, pernah aku sampaikan ada namanya tabi'in ko Sa'id bin Musayyab. Itu di masa tabi'in. Sa'id bin Musayyab orang salah satu contoh orang yang sabana serius menghadapi kehidupan akhirat. Bapak Tuhan, selama 40 tahun dia sholat isya dengan sholat subuh hanya 1 kali wudu. Sholat isya itu wudu, isya itu wudu itu lu pakai itu sholat subuh. Kira-kira manganya malam. Di lalu bakaruh di sholat nawak. Bermunajat, beribadah, berdoa sama Allah. Sampai 10 tahun. Bangun itu bana itu begitu serius menghadapi kehidupan akhirat. Kenapa? Karena hidup yang sabana-bana serius bukan di dunia, tapi adalah hidup di alam akhirat. Itu yang serius. Jangankan nanti di kubur saja, maka Sakiki Al-Balkhi mengatakan, wa tazawwadu fi dunya biqadari makatikum fil kubur. Carilah amal, berbekallah apa ibadah dan banyak-banyak di dunia. Para bekalan kita bawa untuk akhirat, sesuaikan para lamu awak nanti tabariak badan di kubur, seitulah bekal amal yang kita bawa ke kubur. Kalau 1 juta tahun nanti awak terlalu di kubur, seitulah bekal ibadah yang dibawa awak, sesuaikan. Jadi sesuaikan antara amal dan dibawa, jolamunya awak di sini. Kalau di akhirat nanti kita salamu-lamu yo, akhirnya bara bakal yang sadang untuk salamu-lamu yo. Itu maka serius menghadapi ibadah. Dia awak jangankan 40 tahun semalam tidak tahu dia awak. Libut sekau semalam lalu. Bodoh isya biko subuh ada bodoh solat itu. Tak bisa. Di Mumini sudah makan mempancukan ting keluar bakal tahu dua. Bako bisa orang temu samalam dapat tahu dua. Karena prinsip orang tu makan sebelum lidah berarti sebelum kenyang. Jadi sini nak balik Jawa indah makan kalau sebelum lidah berarti kalau lah muntah di kekenyangan apa berarti dia. Itu panu pariko kalau panu pariko menyasangin keluar 5 menit sudah makan baru solat. Lama galong bukan kikum nan kantin keluar. Pas sebab menyasangin keluar dia parik-parik. Boleh itu orang. Jadi nawak seriuslah menghadapi akhirat. Bukan mengarah-arah. Jangan meleleh, jangan sampai ya tidak beliau. Anda, mana serius? Nampaan serius awak tu dalam bentuk beribadah. Sungguh-sungguh beribadah. Jago malam tu tahajud, jangan tahajud, lalu mati. Kalau mati ke wahali. Kalau mati itu cek sini aru, mana? Namanya sah. Kalau sah. Mana sah? Tak boleh. Itu Nabi mengatakan, bangko orang yang ahli ibadah lah nama sungguh menyasa juga, kata Nabi. Karena di masa itu ketika mencari balasan ibadah, maka timbul keinginan untuk menambah ibadah. Allah yakuna izdada, tak bisa menambah ibadah. Kulika waktu nak adu, kena awak kaba. Yang ibadah solat tu kurang, rasa solat yang sedekah pula banyak tapi kurang yang baru, yang solat sunat banyak kurang yang terasu, yang puasa sunat banyak kurang yang terasu. Ketika itu tidak ada orang pernah merasa cukup, semua orang merasa kurang. Itu yang dialami oleh salah seorang sahabat Nabi, namanya sahabat. Sahabat itu penyesalan dari kehidupan, salah satunya adalah menyasa karena kurang jauh jarak rumah dari masjid. Padahal rumah sahabat dari rumahnya ke masjid itu berjalan waktu lebih kurang selama 3 jam berjalan pergi jalan pulang, 6 jam pulang balik. Jauh. Barang banyak langkah dan ribuan duduk menyasa dari kehidupan. Merasa kurang jauh baru. Apalagi rumah awak dari Mumini dari masjid berjalan awak 10 minit dari rumah kamari cukup. Maka kadang penyesalan awak jo sahabat. Ketika tu nanti baru awak menghayal atau menyesal, ya Allah, kalau tahu dia menaik kok pergi kubur dia tinggal dulu kasih ngapua dan solat berjemaah. Satu dia pergi mengaji ke Jawa tu kalau tahu dah kini kan pakai cekot dari jam tak tahu balasannya kok.
Bajalan Bapak Ibu di rumah kamar iku bara banyak dosa terserak sepanjang labuh ya Bu. Satu langkah tu bara banyak dosa tercia. Bara langkah kamar iku lah balik. Allah tu naik derajat kita si Allah le. Allah nilai kebaikannya le. Ada. Jadi tidak ada orang ada menyesal. Wa in kana musyi'an, apalagi kata dia orang yang ahli maksiat, dosa banyak, ibadah tidak ada, mati dia. Kata Nabi, Allah yakuna nasiha, lebih menyesal. Ayat sasa tu lah nampak amal buruk ko di matonya, neraka tu lah nampak. Azab Allah tu lah mengajar, siksa tu lah datang. Tak bisa lari kama kalari lagi. Mana marau minta tolong ke orang, tak ada orang nak menengah. Awak pun tak bisa marau ketika itu. Nyu kalau tiba masuk di sekolah, nan sami tidak akan menengah, nan basol tak akan bisa mencadia, nan kalam tak akan bisa mengatu. Lidah lah sulit ke dalam. Abang tak tolong orang, kau nak nampak Allah azab nampak tiba takui ingin lari, bakal lari tenaga dari payung tak ada oleh. Kuduran tu lah diambil dan punya kangen leh. Kita tolong wak kanan, tak bisa ngecek, tak bisa. Ya nak orang lain diri awak sandang juga, sandang gaya akhirnya. Padahal awak berjuang mati-matian minta tolong tapi tidak bisa menyampaikan. Kau bisa awak sampaikan, ada bisa ditolong orang kawan. Nak do calah ya lo. Paling-paling orang hanya mimpi yang awak saja. Jadi ibu cuma ada mau beliakan. Jadi itu. Yang kedua yang dilarang Nabi kawa rusuh di atas perkara dunia. Lalu apa yang harus kita rusuhkan? Indah perkara yang sudah dijamin Allah. Rusuh lawan sesuatu yang Allah dijamin Allah kawa leh. Kalau dunia dijamin Allah, yang Allah dijamin Allah leh. Nasib pada diri kau nanti di akhir kehidupan. Lain kebaikan mati atau tidak kau nak rusuh di awak. Jangankan awak sahabat Nabi Ibnu Mas'ud itu rusuh bagai mati. Sehingga rusuhnya dia wujudkan dalam berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartadu. Ya Allah ya Tuhanku, jadi aku minta kepada Engkau ya Allah, imanku ini iman yang tidak murtad ya Allah. Itu sahabat Nabi masih khawatir imanku nanti nasib dari kehidupan. Jangan-jangan satu lu tak cabui itu kau mau cabui ya Allah. Itu rusuh. Baku rusuh awak karena belum ada jaminan dari Allah kawak masuk itu. Tapi mana awak tidak bahan dari kubur nanti tak sadar awak atau apa rasai pada era nanti tak kasuruh ke daraku Allah nanu jaminan Allah kawalai. Awak surang-suranglah kemenantuan warna nasib ke depan awak di akhirat. Kalau you nak sonang awak di akhirat, bawalah kami lah banyak-banyak dan kamu nyonangkan awak nanti di akhir. Kalau ada ingin awak susah di akhirat, tinggal anda satu Allah dan kamu menyusah kepada diriku nanti di akhirat. Maka banyaklah bertobat dan istighfar. Karena nama bikin nasib untuk pada diriku nak ada orang awak surang. Tidak. Akan naraku badan ke surga awak yang agak ya awak yang memilih. Kejadikan Allah tamat surga di kubur atau kejadian lubang neraka awak jangan tuan aku nak perlu rusuhan. Kenapa? Buah dari rusuh awak nanti maka kita berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan nanti di akhirat. Tiba kawan, yang kita kawan lebih siapa ya? Ayo konsul kawan nanti buat tenawan, konsul siko serta siap. Nah. Jadi kece Ali bin Thalib dunia itu adalah tempat kita beramal. Walaupun kita tidak pernah melihat hasil amal, maka jangan berhenti beramal karena beramal hanya satu tapi yaitu di alam dunia. Nabi pun mengatakan, kece Nabi, dunia mazratul akhirah. Dunia aku sampai kita maju tanam amal kebaikan, nanti kan kita panen setelah kita berada di akhirat. Kalau layak kita menanam, insyaallah ada kita panen. Kalau banyak kita menanam, insyaallah banyak kita panen. Pilih di buka banyak panen atau seketik panen atau tidak panen terserah dua surah. Karena kita punya akal afala taqilu. Coba ya. Pikir surah. Kalau kepanen banyak, jangan malah-malah menanam. Tahajud tanam, duha tanam, zikir tanam, salawat di bawahnya, Quran dibaca. Kalau banyak awak menanam benih kebaikan, nanti banyak kita panen di akhirat. Nah maka
Muthalib mengatakan di dalam lanjutan ungkapannya, wal akhirah darul jaza wala darul amal. Akhirat nanti kata Ali bin Abi Thalib itulah sampai satu-satunya untuk kita menerima balasan amal. Jadi di akhirat tidak ada tanpa kita beramal lain. Ajan ingin lo beramal di musinan besok tidak ada ceritanya lain, karena masuknya lah habis, masuknya cia-cia, masuk beramal di dunia, masuk menerima balasan nanti di akhirat. Oleh karena itu beramallah kamu, kata Ali bin Abi Thalib, ketika kamu berada di tempat yang tidak ada balasan amal, untuk nanti hidup di negeri yang tidak ada tempat lagi beramal. Jadi kita beramal kini kau untuk untuk bekal duit nanti ketika itu nanti tidak ada tapi beramal lagi. Jangan terbalik dakwah ketika nak bisa beramal, wah ingin beramal, ketika kesempatan beramal tak mau satu ada. Nah, maka harus kita renungi. Nah, jadi Bapak Ibu cuma yang mau muliakan. Lalu yang terakhir, Ibu dengan terakhir kalau dia, alhamdulillah pulang deh Pak, sabar. Yuk kaji itu dah banyak-banyak. Yang penting dah, yang penting dah, dapet. Itu dah perlu. Anda kaji dapet, selera lah, dapet, selera. Lalu jasmaniah dapet, rohaniah dah. Di satapan jasmaniah pun dapet, satapan rohaniah pun dapet. Jadi tiga ni. Yang kedua ni terkena tengok. Anda larang Nabi rusuh hati dan makaruniyah tu namanya. Kalau nak beli rusuh bawa syaulah sakoi tenaga uang berdoalah, selebihnya sarahanlah kepada Allah. Karena Allah lah yang menentukan rasa. Yang terakhir ada dilarang Nabi. Dalam hadis dia sampaikan, wa man tawaddu'a li ghaniyin lighinau faqad dhaba thulufani. Indah mulia awak kau merendahkan diri, indah mulia awak menghinakan diri, indah mulia awak mengecek sagan-sagan kepada seseorang. Kenapa? Karena kayonya seseorang. Indah mulia sagan awak ke orang tu dia kena kayo yo. Indah mulia awak menghinakan diri dia orang ku kayo. Indah mulia jika awak sagan ke orang dia memandang kayo yo. Kata Nabi, hilanglah 2/3 agama dalam dia. Tak sempurna agama ini. Baca contoh orang dan sagan dan menghinakan diri ke orang kayu. Mengaji gini kuah. Pertama ibu tiba duduk disuruh sini masalah. 5 minit duduk sini tu pindah aku kembali. Ditanya dia kan salah situ. Baku pindah ibu kan cak sini dalam sana kan. Ai nawak sagan dari sini kan orang kaya kayu si bersandar di sini. Sagan pada itu bukan karena lain tapi karena kayu sagan nawak. Nak pergi ke mereka sama anak dan malai bayi sagan dan kayu apa iyalah den. Anak sagan muda itu Tuhan karena memandang haraton makun indah sadar awak hilanglah 2/3 agama dalam dia. Kalau itu mulia awak sagan mulia dengan 2 sebab. Awak boleh takzim kepada orang, boleh awak menghormati orang, boleh awak menyakini orang, tapi dengan 2 sebab. Satu karena ilmunya seseorang, yang kedua karena kebaikannya. Itu beliau. Yang pernah awak mengagungkan orang itu kena hartanya dalamnya. Biasa-biasa sila. Datang awak ke rumah karang kayu, ketuk pintu duduk sila. Ikut dah datang rumah kayu ke situ. Culur sini awak. Datang rumah orang masih lepet tangan sampai ke dapur ke jalan. Itu beda. Kadang minta sumbangan awak rumah kayu ai. Itu nih ragu ke pintu. Abang mangko tangan sagan orang kayu. Matamu orang kayu di dapur ni, tamu menunduk mana awak rumah kayu dah. Itu dah boleh. Ini biasa-biasa manusia kau biasa. Tapi dah boleh Nabi awak takzim buat menghormati orang lain kepada 2 sebab. Pertama karena ilmunya, yang kedua karena kebaikan atau beliau. Jadi Bapak Ibu cuma mau muliakan. Jadi itu 3 pasal Nabi dan isinya ada larangan kepada. Mungkin selama awak tidak tahu bahasa larang itu adalah larangan Nabi. Jadi yang pertama adalah larangan Nabi tengok. Tidak boleh awak curhat kepada orang di atas masalah kesulitan kita adui. Kalau kita curhat ke orang yang kemarin, berarti kita tidak redo menerima ketentuan Allah.
berarti kita termasuk orang-orang yang sedang mengaluh kepada Allah. Mengaluh ke Allah tidak mulia, nan mulia mengadulah kepada Allah. Siapa pun yang mengadulah, itu nan mulia. Yang kedua adalah Nabi, tidak boleh kita rusuh di hati dan perkara dunia. Kenapa tidak boleh? Karena urusan dunia sudah dijamin di Allah. Maka rusuh hati awak terhadap sesuatu yang belum dijamin Allah. Yang malu mati awak bagaimana atau tidak. Di kubur nanti apakah dijadikan Allah taman surga atau lubang neraka. Di akhirat nanti nak tahu di awak apakah di surga pada diri tinggal atau di neraka. Itu nak perlu kita rusuh. Jadi Bapak Ibu jemaah yang memuliakan, mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ilmu yang kita dapat mudah-mudahan bisa kita amalkan. Bermunajat, berdoa, bermohon kita kepada Allah, semoga Allah panjangkan umur awak. Amin. Umur panjang, umur tak usah panjang, yalah. Umur panjang, badan kita sehat. Amin. Allah bimbing hati kita dengan hidayah, inayah dan taufiknya, sehingga bertambah jauh muawak, berkurangnya jatah hidup. Kau dapat dawak bertambah puluh lah amal ibadah dan kita pergi. Bertambah dake langkah kaki awak menuju akhirat. Kau dapat dawak bertambah dake puluh kita kepada Tuhan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Berbanyak maaf. Kita sudahi dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.